update hari ini. Mungkin ada teman-teman dari MBT akan mempresentasikan tentang Huawei Cloud. Nanti di akhir sesi bagi tiga pertanyaan terbaik ada harga e-wallet di 25.000 dari MBT. Silakan aku bertanya. Silakan Mbak. Oke, selamat pagi semuanya teman-teman FIT ya. Maaf sekali lagi, saya Nenhalda Ruliani, bisa dipanggil Syalda. Saya adalah produk spesialis Huawei dari Mega Buana Teknologi. Dan saya pada saat ini juga nggak sendiri ya, ditemani oleh pesal saya, Mas Dede, ada tim channel dari Huawei Cloud dan tim channel dari Oracle. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita ingin mempresentasikan singkat ya, tidak terlalu dalam mengenai teknik atau apa, tapi lebih ke produk dari Huawei itu sendiri, dari segi company profile seperti apa. Mungkin teman-teman di SIP juga sudah pernah dengar kan Huawei sebelumnya? Ya. Jadi memang Huawei ini memang sudah terkenal lama ya, dari berbagai lini bisnis mereka. Yang kita tahu mungkin ada devices, ada juga networking. Nah, pada saat ini kita bakal memperkenalkan produk Huawei itu di sisi cloud-nya. Nah, jadi memang yang tadi saya sudah paparkan sebelumnya, memang Huawei Cloud ini sudah lebih dari 30 tahun komitmen di ICT, infrastruktur, dan smart devices. Jadi memang lebih banyak employee-nya mereka itu 80.000 di R&D. Research and development, karena mereka kan perusahaan teknologi pasti selalu dong berusaha untuk menciptakan produk, untuk melakukan pengembangan dan mengikuti tren-tren apa nih yang ada di dunia ini gitu kan. Nah, jadi memang dari 194.000 employees-nya ini lebih banyak di R&D-nya. Mereka juga sudah ada di 170 negara ya yang tersebar di berbagai belahan dunia. Dan mereka juga sudah melakukan long komitmen terutama di Indonesia dengan melakukan berbagai investasi. Salah satunya membangun ekosistem yang ada di Indonesia. Mereka juga bekerja sama dengan pemerintah ya di sisi networking. Jadi dia ada Enterprise Business Government, kalau teman-teman tahu Telco, dia juga bekerja sama dengan Telkomsel sama Axiata, dan bahkan proyek 5G-nya ini dimenangkan oleh Huawei. Jadi nanti seluruh Indonesia akan pakai networking-nya dari Huawei untuk 5G-nya. Long komitmennya seperti apa? Mereka punya headquarters yang ada di Jakarta, tepatnya di Wisma Mulia 2. Jadi mereka punya lebih dari 2.000 employee, 88% adalah local employee alias orang Indonesia. Tapi memang mungkin sebagian juga ada yang dari Tiongkok ya, dari China ya. Tapi memang 88% adalah local employee, sudah pasti memberikan juga lapangan pekerjaan bagi orang-orang lokal Indonesia. Nah ini yang tadi sempat saya paparkan juga, memang Huawei itu terkenal dengan lini bisnisnya di consumer business seperti smart devices, laptop, tab, Wi-Fi juga, bahkan dia juga ada kerjasama dengan Telkomsel untuk menyediakan Wi-Fi gitu. Bundling solution, mereka sering banget ngelakuin yang namanya bundling solution. Terus ada lagi career business, ada connectivity, networking, ada enterprise business. Lalu yang saat ini sedang dikembangkan dari tahun 2017 adalah di cloud bisnisnya dia. Sebenarnya cloud bisnisnya ini memang baru launching di tahun 2017 untuk publik ya, tapi sebelumnya sudah dikembangkan untuk internal, untuk Huawei-nya sendiri. Kedepannya mereka tuh kenapa sih Huawei tuh bikin produk banyak banget gitu, dari smart devices, dari bahkan udah ada AI-nya juga, karena mereka ingin membangun ekosistem. Jadi kedepannya mereka tuh bisa connect satu sama lain antara produknya mereka gitu. Jadi mereka memang punya punya visi misi kedepannya ingin menghubungkan dunia gitu dengan produk yang mereka ciptakan. Nah, ini merupakan cloud services from infrastructure service to AI service. Jadi memang Huawei Cloud ini kan masih 2.10 ya.
kemarin terakhir itu 220 malah service. Jadi Huawei ini juga dia mengatakan bahwa cloud mereka itu sangat support untuk AI. Jadi kalau misalkan ada aplikasi-aplikasi yang berbasis artificial intelligence, kita bisa coba di Huawei Cloud. Entah itu di Kubernetes-nya, atau itu di SaaS-nya dia, gitu. Dan itu kita sudah kompatibel. Bahkan ada beberapa juga waktu kemarin saya ikut apa namanya peluncuran data center ya. Kebetulan ini Huawei Cloud itu sudah ada data center di Indonesia. Sebelumnya memang yang kita dekat itu di Singapura. Tapi pas tanggal 29 September 2022 itu Huawei Cloud meluncurkan data center mereka ada di 3 titik. Jadi di Indonesia itu ada 3 titik. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan satu misalnya terjadi masalah kendala ada 2 lagi mirroring data center mereka. Nah, ini merupakan ISO dan certification yang Huawei Cloud dapatkan. Pasti kan banyak pertanyaan nih, Huawei Cloud kan produk-produk bukan dari Indonesia gitu kan. Jaminannya apa? Apakah data saya aman? Pasti kan banyak nih dari customer atau user atau partner yang menanyakan reliable gak, terus kreditnya kredibel gak. Nah, ini merupakan ISO dan certification yang bisa kita ajukan kalau misalnya ada tender-tender yang membutuhkan ISO dan certification. Kita juga sudah dilengkapi. Dan ini yang nggak kalah penting adalah Huawei Cloud sudah full stack SAP certification. Jadi ada satu partner solution di mana dia teknologi partner dia ini bundling solution. Jadi mereka jual SAP yang ditaruh di Huawei Cloud. Karena ini juga sudah full stack sampai kan. Nah, ini judulnya Huawei Cloud Certification itu nggak mudah ya. Dari tahun 2013 sampai 2020 ini jurinya dari Huawei dan SAP. Jadi sebenarnya Huawei juga bukan hanya menjual produk, tapi menawarkan solusi. Kira-kira apa nih yang bisa dibanding? Misalnya SAP punya satu aplikasi yang mau di-plug di cloud, nah itu kita bisa juga. Jadi bukan sekedar jual produk aja nih, tapi bisa juga jadi satu banding solution. Kita akan support dan kita akan explore dari segi teknologi gitu. Ini Huawei Cloud Data Center all over the world. Ini kan masih 23 region ya, tapi terakhir itu saya dapat update sekitar 27 region, termasuk Jakarta dan Bangkok. Ini lagi proses untuk bangun yang Jepang. Jadi walaupun masih 4 tahun, tapi memang ekspansinya Huawei udah cukup besar dan cukup banyak ya diketahui oleh berbagai negara ya. Nah, ini juga Huawei US Market Share-nya untuk di global itu nomor 5, untuk di China itu nomor 2. Nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan ya, boleh di-interrupt aja. Nah, kita kan tadi CDN-nya ada 2.500 nodes ya di seluruh dunia. Kalau teman-teman tahu, kemarin ada pagelaran akbar MotoGP itu yang nonton streaming. Nah, itu pakai CDN-nya Huawei Cloud, detik.com-nya. Jadi kan kita bisa ngerasain streaming tanpa lemot dong, dan bisa diakses sama jutaan orang di seluruh dunia. Nah, ini ada advance support class for customer-nya. Ini yang akan disesuaikan dengan tiering yang diambil sama customer. Jadi nggak usah takut. Kenapa? Karena Huawei Cloud sendiri juga sudah ada kantor Indonesia, ada local support-nya. Jadi nggak usah takut. Terus juga value edit-nya kenapa kita bisa engage partnership dengan MBT, karena BT juga sudah punya pre-sales ya. Di sini ada Mas Dedi juga. Kita bisa support bantu dari segi apa? Dari segi teknikal mungkin, atau enggak dari sisi nanti dari teman-teman SAP yang mau ikut sertifikat atau training, sertifikasi, itu kita bisa offer ke kalian sebanyak apapun, kita akan daftarkan namanya gitu. Nanti akan ada sesi trainingnya dan itu akan dapat hadiah produknya Huawei Nipin namanya. Jadi kita udah dikasih sertifikasi, kita dapat hadiah juga gitu. Itu salah satu apa ya, masa supportnya Huawei supaya banyak orang tuh tahu oh produknya Huawei itu begini gitu. Nah, ini lebih pentingnya lagi ada yang namanya SLA 99 dan 99%. Jadi kita kasih garansi kalau misalnya SLA-nya fail.
dari misalnya kurang lebih dari 99,95 itu 2% per sekali 10%, lalu bahkan bisa sampai 100% jika fatality rate-nya itu benar-benar di bawah 95%. Tapi sih sejauh ini sih belum ada komplain ya, atau um, belum ada isu terkait ini ya. Jadi selama ini sih aman. Tapi misalnya just in case ada, kita bisa menawarkan garansi ini ke teman-teman semua atau ke partner semua. Jadi nggak usah khawatir. Ini ada Huawei Cloud monitoring screen-nya. Ini free of charge. Jadi kita di sini bisa lihat juga cloud-nya seperti apa testingnya. Dan ini kita nanti bisa lihat juga nih kira-kira kapasitinya pas nggak, workoutnya pas nggak gitu. Apalagi kalau misalkan aplikasi-aplikasi yang memang banyak dipakai ya, misalnya kayak uh, aplikasi e-commerce yang 12-12 misalnya, atau mau nambah, itu kan bisa lihat dari sini nih penggunaannya banyak atau enggak gitu. Itu bisa dilihat juga di situ. Jadi kita bisa tahu nih kira-kira ada masalah nggak sama cloud kita. Kedua, apakah kita harus menambah kapasitas cloud kita nggak kalau uh, dia lagi rame banyak yang akses. Itu sih di sini. Nah, ini yang paling penting sih, customer reference siapa aja sih. Nah, ini kalau untuk di China sendiri, kalau teman-teman tahu ada Shopee, Mitu, uh, lalu di government public utilities-nya ada Beijing e-government cloud, ada Honda juga, dan beberapa perusahaan logistik seperti JNT. Nah, kalau di Indonesia sendiri gimana? Kalau di Indonesia sendiri tuh ada, ini merupakan customer request Indonesia yang boleh dipublikasiin ya. Ada beberapa customer yang memang reluctant dan ragu untuk dipublikasi, tapi ini sudah melalui izin mereka ya. Jadi kita bisa tampilkan di sini ada GNT, ada sifat lagi proses POC, sekarang ada JNE juga. Bahkan yang logistik yang paling baru antar aja kalau teman-teman tahu itu juga sudah pakai Huawei Cloud gitu. Jadi memang rata-rata logistik sudah pakai Huawei Cloud ya. Dan ini masih pakai instance yang ada di Singapura dulu sebelum yang ada di Indonesia ya. Apalagi sekarang udah di Indonesia ya. Jadi kita berharap kedepannya akan banyak lagi nih opti-opti baik dari government ataupun dari banking ya yang terkait yang terkendala akan regulasi. Nah, kita sekarang juga sudah ada data center harusnya tidak menjadi isu gitu. Ada City Corp juga, ada Mega Insurance, Trans TV, Trans 7. Dari media ada MNC, Detik.com, First Media, ada Esa Unggul. Bahkan di pemerintahan sudah masuk sih, kemarin saya dapat informasi bahwa di Kementerian Pendidikan sudah masuk buat e-learningnya mereka, e-learningnya Kementerian Pendidikan. Dan masih banyak lagi ya, ini kita juga masih terus melakukan POC, melakukan kunjungan-kunjungan partner supaya banyak orang yang lebih kenal lagi Huawei Cloud. Itu aja sih dari saya, mungkin ada pertanyaan kali ini. Oh, nanya terkait dari tampilan tadi yang itu yang tampilan yang monitoring. Nah, itu berarti kita yang kita monitoring apa gitu? Itu tuh kalau di situ sih ada database secara general sih bisa, atau kita itu sudah pasti TNDs, itu bisa juga. Itu mungkin kalau yang ada juga mungkin yang berbayar mungkin kayak Workeye itu bisa juga, mungkin dari nanti misalkan ada critical law kayak gitu itu bisa ditarik itu nanti di report kayak gitu, itu bisa juga. ya dari CPU yang bahasa Mandarin sih, ada CPU-nya, ada karena itu database. Ada proses di bawah memori internas untuk secara mungkin secara OS itu bisa termonitor kayak gitu. Materi yang lain kayak gitu, CPU, memori, disk juga kan, terus prosesnya kayak gitu, itu bisa lebih lagi berkaitan lagi nanti. Jadi lebih ke cloud performance-nya dia selama Oh, running. iya.
Yang tadi saya bilang ada capacity juga kan, memory utilization, standard memory utilization. Ada lagi mungkin? Atau ada Kira-kira di antara cloud yang lain, Huawei Cloud ini ada keunggulan spesifiknya nggak? keunggulan sense? Unggulan. Di antara cloud yang lain. Tapi lebih tepatnya adalah yang ditanya sama Cesa. Setelah itu kalau itu dibandingkan ada kompetitor kita. Karena ini Huawei itu yang dari import sampai export itu kan yang sudah pasti dan sudah jelas yang mereka menggunakan hardware dari mereka sendiri. Iya. Ada server, storage, network itu sudah pasti mereka build dengan hardware mereka sendiri kayak gitu. Untuk service kurang lebih sama gitu, mungkin hanya beda nama aja kayak gitu untuk service-nya gitu. Mungkin untuk yang lebih menonjol lagi itu aja sih, belum kira apa sih? Saya tambahin ya, jadi Iya, Bu. dari segi harga memang dia lebih kompatibel. Satu ya, kita ngomong secara price itu lebih kompatibel dibanding hyperscaler kan, Google dan lain-lain sebagainya. Terus kedua, sudah paparkan sebelumnya adalah mereka support AI, artificial intelligence, banyak juga karena Huawei sendiri itu berdiri berdasarkan kebutuhan internal awalnya, kebutuhan dari apa ya, teknologi-teknologi Huawei. Tadi saya bilang ada bundling solution juga. Jadi mereka ini bukan hanya sekedar menjual produk, tapi melakukan ekspansi teknologi. Jadi misalnya ada partner atau user yang punya aplikasi, kita bisa explore bersama. Karena memang Huawei Cloud ini sudah support artificial intelligence. Bahkan kalau misalnya kita kantor Huawei pun kita masuk udah pakai apa namanya tuh, face recognition. Bahkan di Singapura ya, itu saya pernah lihat satu video di mana kita sekarang masuk supermarket, anggaplah kayak Circle K apa segala macam, kita tuh tidak perlu lagi menggunakan apa sih namanya, menggunakan cashier manual. Jadi kita langsung masuk, kita face recognition, di situ kita scan wajah kita ngambil barang, udah tinggal kita keluar, udah apa sih namanya? Iya, self service. Jadi itu memang teknologi kameranya Huawei terus dimasukin Huawei Cloud gitu. Jadi bisa juga. Mungkin tambahan yang tadi udah dijelaskan juga CDR. Itu kan sangat berguna buat kayak Telekom mungkin ya, melakukan streaming gitu. Itu sangat berguna juga gitu kan kalau misalkan dia mau streaming walaupun lebih umur gitu kan. Karena pertama lebih banyak juga kalau misalkan mau global itu dia udah punya lebih 500 CDR gitu kan. Jadi untuk streaming dia udah memadai sih. Ya, itu juga ketiga yaitu dia sudah 30 tahun ya sih di dalam dunia ICT. Siapa yang nggak pernah Huawei, bahkan untuk customer ini awalnya ya menurut saya pribadi ya, orang cloud yang baru 3 tahun dengan customer banyak ini pasti mereka mungkin dong mau pakai kalau misalnya memang produknya nggak reliable gitu. Dan itu pasti bisa dibuktikannya dengan apa? POC. Itu strength points-nya dari segi harga, terus juga support AI-nya. Terus kenapa harus Huawei? Karena Huawei itu end-to-end yang tadi dibilang Mas Dede. Kenapa harganya mungkin bisa sedikit kompatibel dengan yang lain? Karena kita bisa cek satu-satu deh, perusahaan mana yang pakai end-to-end dari server segala macam itu pakai Huawei. Misalnya pakai yang sama mereknya. Dan customer request-nya juga sudah banyak ya di Indonesia. Strength points-nya sih. Kita unggul di AI-nya lah, artificial intelligence-nya. Yang tadi saya bilang itu inovasi terbaru ya, mungkin di Indonesia akan ada seperti itu. Jadi kita masuk ke supermarket, dia cuma ada satu kamera yang network kita gitu, kita ngambil misalnya Aqua nih, itu udah pasti pas kita keluar scan wajah si Aqua itu udah ketahuan kita ngambil gitu. Jadi nggak bakal bisa ada pencurian, kebohongan gitu. Nah, itu teknologi yang ibaratnya kita kayak hidup di 20 tahun yang akan datang itu sudah dilakukan di Singapura, dan itu teknologi yang memang dikembangkan dari kameranya.
kameranya ada AI-nya. Jadi ketika kita masuk kan kita face recognition tuh kan, kita scan wajah dulu, kita masuk, terus ada beberapa kayak rak gitu ya, ada beberapa rak, itu nanti kita di store sama si kameranya, dia akan mengidentifikasi barang apa yang kita ambil. Jadi pas kita keluar itu udah tahu nih. Kalau di Amerika setahu saya juga ada ya, cuman dia pakai kayak goodie bag atau apa ya, jadi goodie bagnya ditaruh di sistem self service gitu kan. Kalau ini beda, ini pakai scan wajah, jadi yang menentukan eh, dia bayar berapa itu adalah scan wajahnya sama barang apa yang diambil. Tapi kalau barangnya ketutupan kamera gimana? Enggak sih, itu enggak, karena kameranya ada beberapa titik. Kameranya ada beberapa titik kan, jadi pasti sudah pas mereka ngangkat di mana pun pasti kan kameranya banyak nih. Itu udah pas tahu, oh dia ngambil aqua. Jadi eh, ketika keluar udah ketahuan nih, oh ini dia ngambil ini. Jadi itu aplikasinya mungkin iniannya bankingnya itu ditaruhnya di Huawei, penyimpanannya di Huawei. Jadi Huawei ini bukan sekedar jual service, tapi mereka juga punya yang namanya bundling teknologi. Ada aplikasi apa, ada apa, kita bisa explore bersama kira-kira apa nih yang bisa kita kembangkan di aplikasi ini yang bisa kita support secara cloud-nya misalnya gitu. Itu sih yang saya tahu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Kalau misalnya apa namanya warantinya berapa, ada yang berapa tahun gitu dari sisi monitoring screen-nya ya. Kan kita waktu pembelian itu kan masuk ke apa namanya size-nya mereka gitu kan ya. Nah itu ada waranti berapa tahun atau Waranti maksudnya gimana ya? waranti kita kan pembelian banding itu ya apa namanya cloud-nya kan. Ya, Nah itu ada warantinya kan tadi ada 95% SLA. gitu ya. Oh, ini hanya SLA sih warantinya ya. Jadi memang kegagalannya maksudnya dari Huawei-nya sendiri ya. Oh berarti device yang mereka. Iya, misalnya dari kita taruh data kita instance di sana, misalnya anggaplah di Jakarta gitu kan, ya itu berarti infrastrukturnya Huawei. Tapi kalau misalkan terjadi sesuatu sama hardware-nya dari si masnya atau apa, itu kan berarti kan di luar kendali ini. Tapi kalau IaaS kan setahu saya kan memang segala sesuatunya kan dihandle sama perusahaannya ya. Jadi kalau memang ada kegagalan dari Huawei-nya, dari ICS-nya terutama, itu nanti kita yang kasih kredit service kredit. Itu sih. Terus mungkin lebih tepatnya ini kali ya, bukan yang ini kali ya, untuk support respon customer. Misalnya beli nih, kan kita kan ada beberapa tingkatan. Iya. Nah ini kan yang secara in general nih, misalnya masnya beli cloud tapi nggak punya orang buat manage, Iya. buat monitoring ya. Mungkin kita ada biaya lagi tambahan di luar dari ini. Misalnya ada dari tim Mas Dede nanti akan handle. Jadi nanti kalau ada kendala atau segala macam kontaknya Mas Dede karena ada services lah. Berarti ada engineer-nya yang buat menghandle dari pembelian kita. Iya, jadi tergantung apa ya kesepakatan di awal. Misalnya kan SIP kan emang ada managed service juga ya. Misalnya kan beli produknya aja, that's okay, no problem, gitu buat kita. Jadi memang untuk managed service-nya SIP yang handle, untuk produknya misalnya belinya lewat Mega Buana Teknologi, that's okay. Tapi misalnya udah lagi banyak banget nih partner atau klien kalian yang butuh juga managed service dan kekurangan, mungkin bisa dilempar ke Buana Teknologi. Dan kita akan support juga sih. Misalnya ada migration atau apa gitu. Ya, kalau misalkan nanti kesulitan gitu kan butuh open case, nanti mungkin bisa ke saya atau mungkin langsung ke Huawei Port Indonesia-nya. Secara bahasa kan kita enak bahasa Indonesia gitu kan. Itu kan kita mau transport ke sana, nanti misalkan dari Huawei Indonesia yang nggak bisa, mereka yang akan open case ke regionalnya. Kita memang beres kita ketemu sama Huawei Indonesia aja udah. Secara bahasa kan enak gitu kan, mas begini, oke, ini bukan dia kerjain. Wah, nggak bisa nih, saya proses ke regional, biar mereka yang bukan beres kayak gitu, biar orang beres. Terus kenapa value editnya harus dari Mega Buana Teknologi gitu kan? Mega Buana Teknologi ini memang salah satu kandidat ya distributornya dari Huawei Cloud itu. Kita juga sudah punya ekosistem partner yang cukup baik ya. Kenapa? Karena kita memang
ada juga reward buat partner, misalnya achieve target sekian gitu. Kedua, kita juga punya pre-sales yang bisa bantu buat teman-teman semua. Kalau misalnya ada kendala, ada apa dengan pre-sales juga. Tiga, karena kan kita ini di Global Cloud ini masih berurusan dengan volatile tiap Hongkong ya, otomatis kan bayarnya pakai dolar ya. Mungkin ada sebagai perusahaan yang memang reluctant untuk langsung, kenapa? Pertama, ada committed number kalau langsung, dan itu juga mereka sekarang sudah tidak rekrut partner. Kedua, repot soal pajaknya. Jadi kalau misalnya melalui Mega Border Teknologi kan selain ada partnership juga ada reward, udah nggak pusingin soal pajak dan angka push yang naik ya. Itu udah by Mega Border Teknologi, itu saya value added-nya. Kalau di Huawei kalau sendiri ada partner mikrofon? Ada. Ada yang gabung sama Huawei asal No, jadi sebenarnya bisnis aku tambahin itu Iya, Huawei di Indonesia itu berbeda antara Huawei yang IBG dengan Huawei Cloud. Huawei IBG itu kan ada tiga, dia ada kayak tiga main division kalau nggak salah, karena ada yang telco atau yang lebih kayak itu yang teknis kayak 5G itu, atau yang lebih ke belakang itu sampai yang storage, terus networking, satu lagi yang ke customer, customer consumer. Jadi kayak device-nya dia, handphone, jam segala macam kayak gitu. Nah, si Huawei Cloud ini kan bisa kan sendiri Huawei ini. Jadi kalau misalkan kamu tanya apakah misalkan saya SMP berapa sih dengan Huawei? Ya, berarti ada support apa? nah iya, portalnya sangat berbeda dengan portalnya si IBG ini. Jadi ketika kalian sedang terdaftar sebagai partnernya IBG, itu menjadi partnernya si siapa Huawei Cloud sendiri lagi. Jadi tingkatan levelnya itu ada empat. Di Indonesia ada standar, advance, premier, sama pada tinggi itu sudah partner. Tapi memang untuk saat ini di Indonesia dari Huawei Cloud sendiri yang strategis itu baru di Soltius dan kalau nggak salah di satu lagi itu Paketnya Punya peraturan. minta apa gitu. Kalau biasanya kita main dengan konten lain mungkin masih di level di standar. Nah, benefitnya apa masing-masing biasanya ada tuh. Jadi untuk misalkan dari standar sendiri benefitnya dari Huawei Cloud ya biasanya kita bisa dapat funding gitu kan, kalian menjadi yang saya ya gitu sih. Jadi yang membedakan antara level masuknya itu adalah lebih kayak itu benefit yang kalian. Tapi kalau nggak ada teknik itu tergantung tekniknya. Iya, benar. Dan memang tiap level ini juga revenue-nya berbeda. Let's say misalkan di standar kalian harus maksudnya beri revenue ke tempatnya si Huawei Cloud-nya sendiri, misalkan setahun itu 120 USD gitu. Let's say, nah nanti yang ini ada lagi. Kalau misalkan mau tahu lebih detail sebenarnya ada di portal. Jadi memang harus registrasi, ngasih dulu itu ada Mega Buana, nanti diasosiat linknya, emailnya misalkan tadi saya pakai emailnya Ciksa, kan diasosiat sama akunnya si Mega Buana sama emailnya Ciksa. Jadi dari situ Ciksa bisa pelajari sendiri sih. Ada dashboardnya. Ada. Kalau di Huawei yang general kan ada dashboardnya. Iya. jadi ada dashboardnya juga. Nih kalian sebentar ya, sedikit informasi nih. Yang salah satu value added-nya kita di distributor ya. Kita ada partnership dia dari Mega Buana Teknologi. Jadi itu bukan buat cuma satu produk ya, tapi bundling produk yang ada di MBT, termasuk NetApp, Oracle, Silina juga, ada share, Power, Patology. Nah ini kalau misalnya dalam kalau misalkan dalam 1 tahun gitu, tapi ini tahun 2022 ya, udah ya terakhir, tapi memang ada beberapa partner yang sudah achieve juga kan, kita kan kasih tahu achievementnya berapa dalam kemarin itu, misalnya 1 tahun SIP 20 miliar misalnya ya, achievementnya berarti ada sekitar 4 orang yang pasti. Itu ada
kita mesti cek lagi. Coba saya cek tadi kemarin kayaknya belum nyampe. Oh, apa ya? Iya, 4,75 miliar, 4,75 miliar, iya. Tuh, jadi revenue-nya dari Mulai banget belum termasuk. 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 Jadi Bandung Solution Semuanya. semuanya dari iya. Oh, semuanya. Ya ini servis produk Sorry itu masih yang lama. Sorry Iya. masih tertulis Ini masih yang iya. harusnya mau. Iya, ini masih yang lama. Kemarin ini contohnya dua WD. Dulu kita memang Inggrisnya sama. Ini masih yang lama. Kalau untuk 2023 kayaknya belum. Biasanya nanti kita kan awal tahun nih kita tidak internal dulu meeting nambah. Oh, Tapi biasa diproduksi sih. Iya, karena tetap mungkin kalau bisa beli aja boleh. boleh lah. Jadi biar